Bitcoin, Ethereum, NFT. Wah, nama-nama ini kayaknya ada di mana-mana ya sekarang. Anda pasti sering dengar kan? Mungkin Anda penasaran. Atau jujur aja mungkin sedikit pusing. Apaan sih sebenarnya kripto dan blockchain itu? Tenang, jangan khawatir. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar semua misteri ini. Kita kupas tuntas, tapi dengan cara yang super simple dan gampang dimengerti. Yuk, kita mulai. Nah, kalau Anda merasa ini semua kedengarannya rumit banget, percayalah, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget yang rasa gitu. Makanya, tujuan kita hari ini simple banget. Kita mau ubah rasa bingung itu jadi oh gitu doang ternyata. Yuk, kita langsung bahas aja. Dunia kripto itu, ya ampun, berisik banget kan? Harganya bisa naik turun kayak roller coaster, ada cerita orang kaya mendadak, tapi ada juga cerita penipuan yang bikin ngeri. Tapi coba deh kita singkirkan dulu semua drama itu. Karena di balik semua hiruk-pikuk itu, ada sebuah pondasi teknologi yang, nah, ini dia yang super penting buat kita ngerti. Oke, kita mulai dari yang paling sering kita dengar ya, cryptocurrency. Lupakan dulu deh semua istilah-istilah teknis yang bikin pusing. Kita mulai dari definisi yang paling dasar, yang paling gampang dicerna. Jadi, apa itu kripto? Sederhananya gini, ini tuh uang digital. Udah, itu aja. Nggak ada bentuk fisiknya, nggak bisa dipegang kayak uang kertas atau koin. Nah, bagian kuncinya itu ada di kata kriptonya. Itu dari kriptografi. Anggap aja ini kayak segel digital yang super duper canggih dan kuat. Segel inilah yang bikin tiap koinnya itu unik dan hampir mustahil buat dipalsuin atau digandain. Beda banget sama uang biasa. Tapi, ini yang perlu diingat. Cryptocurrency itu sebenarnya cuma puncak gunung es. Cuma bagian kecil yang kelihatan di permukaan, yang sering kita lihat di berita. Inovasi yang sesungguhnya, teknologi yang jadi otaknya, itu justru tersembunyi di bawah air. Nah, itulah yang mau kita selami sekarang. Dan inilah dia si otak di balik layarnya. Inovasi besar yang saya maksud tadi namanya blockchain. Anggap aja nih sebagai tulang punggungnya. Teknologi inilah yang bikin seluruh sistem cryptocurrency itu bisa jalan. Simpelnya, tanpa blockchain, ya nggak bakal ada kripto. Titik. Nah, begitu kita ngomongin blockchain, pasti bakal keluar deh istilah-istilah kayak terdesentralisasi, buku besar digital, terdistribusi. Kedengerannya rumit banget kan? Udah, lupakan dulu semua istilah teknis itu. Ada satu perumpamaan super sederhana yang bakal bikin Anda langsung, oh, ngerti sekarang. Ini dia kuncinya. Coba bayangin, blockchain itu kayak buku catatan digital bersama. Gampangnya, buku kas RT deh. Setiap orang di jaringan atau setiap warga itu pegang salinan buku kas yang sama persis. Jadi, pas ada transaksi baru, misalnya Pak Bu dibayar iuran, catatannya itu langsung ditulis di buku kas semua orang. Nah, coba deh pikirin, gimana caranya Anda bisa curang kalau ratusan atau ribuan orang lain pegang buku kas yang sama dan bakal langsung ngeh kalau catatan di buku Anda beda? Inilah yang bikin sistem ini transparan dan aman banget. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana sih si buku catatan digital bersama ini bekerja di kehidupan nyata. Prosesnya itu sebenarnya logis banget dan gampang kok buat diikuti. Prosesnya kurang lebih gini. Pertama, katakanlah Anda mau kirim uang ke teman. Nah, permintaan transaksi Anda ini, langkah kedua, langsung disiarkan ke semua orang yang pegang buku catatan tadi. Langkah ketiga, semua orang di jaringan itu langsung ngecek buku catatannya masing-masing. Bener nggak nih si A punya uang buat dikirim? Nah, kalau semua udah setuju dan bilang oke, sah. Baru deh transaksi Anda dicatat di halaman baru yang disebut blok, dan halaman itu ditempel permanen ke buku catatan kita bersama. Nah, ini dia bagian yang paling krusial. Sekali satu halaman itu ditambahkan ke buku catatan digital kita, halaman itu kayak langsung digembok dan disegel pakai kriptografi, terus disambungin ke halaman sebelumnya. Jadi, kalau mau ngubah catatan itu, sama aja kayak Anda harus mengubah satu halaman yang sama di ribuan buku catatan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Ya, hampir mustahil kan? Inilah yang bikin blockchain itu super aman dan transparan. Tentu aja ya. Kayak semua teknologi baru lainnya, blockchain dan kripto punya dua sisi mata uang. Nggak semuanya indah. Ada manfaat yang keren banget, tapi ada juga resiko yang gede banget yang wajib kita tahu. Yuk kita lihat perbandingannya biar adil. Oke, di sisi manfaatnya jelas ya kita dapat transparansi dan keamanan dari si buku catatan bersama tadi. Kerennya lagi, ini terdesentralisasi. Artinya nggak ada satu pihak, entah itu bank atau pemerintah, yang jadi bosnya.
Tapi di sisi lain ada risikonya. Volatilitas itu artinya harganya naik turunnya gila-gilaan. Hari ini bisa naik 20%, besok anjlok 30%. Nggak stabil banget. Terus teknologinya jujur aja masih rumit buat pemula. Dan karena itu banyak oknum jahat yang manfaatin buat nipu. Jadi harus super hati-hati. Oke, kita udah ngebahas lumayan banyak nih. Dari apa itu kripto, sampai cara kerja blockchain. Nah, sekarang apa sih intisari dari semua ini? Apa poin-poin penting yang harus Anda bawa pulang? Yuk kita rangkum bareng-bareng. Jadi, kalau nanti ada yang nanya, Anda cukup ingat 4 hal ini aja. Pertama, cryptocurrency itu uang digital. Kedua, blockchain itu teknologi buku catatan bersama yang aman di belakangnya. Ketiga, siapa yang kontrol? Nggak ada. Itulah intinya, sistemnya terdesentralisasi. Dan yang terakhir, dan ini penting banget, teknologinya menawarkan manfaat keren tapi risikonya juga gede. Nah, itulah dasar-dasarnya. Selamat, dengan ngertiin konsep-konsep dasar ini, Anda sebenarnya udah ngambil langkah pertama yang paling penting loh. Istilah-istilah yang tadinya asing sekarang jadi konsep yang Anda pahami. Anggap aja pengetahuan ini sebagai kompas Anda buat menjelajahi dunia digital di masa depan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau teknologi buku catatan bersama ini aja bisa mengubah cara kita melihat uang, coba bayangin apa lagi yang bisa diubah sama teknologi ini. Mungkin pemilu yang lebih transparan, sertifikat tanah yang nggak bisa dipalsukan, atau bahkan cara kita membuktikan kepemilikan karya seni digital. Potensinya benar-benar nggak terbatas. Terima kasih banyak ya sudah menyimak.